Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika kita sedang di mana saja, misalnya sedang di kantor, di rumah, di sekolah, di toko, atau dimanapun kita berada, kemudian kita sedang melakukan tugas, tapi tiba-tiba listrik mati. Kita tentunya akan merasa sangat kaget. Dan kemudian perlahan kita akan mulai merasa risih dan terganggu karena banyak tugas-tugas atau pekerjaan kita yang terhalang. Dan kegelapan menghadirkan rasa tidak nyaman bagi diri kita. Banyak sekali kegiatan yang terbatas. Jangankan kegiatan, jarak pandang pun menjadi sangat terbatas. Dan mungkin karena keterbatasan jarak pandang kita bisa menjadi salah jalan karena tidak bisa melihat apapun. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari sebelum kita melanjutkan, kita bersama baca bacaan kita yang terambil dari Yesaya 9, ayat yang pertama sampai yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam perjanjian lama, kata kuk sering dipakai untuk menggambarkan penghambaan atau perbudakan yang diderita bangsa Israel di bawah penindasan Mesir, Asyur, dan bangsa-bangsa lainnya. Berulang kali kita melihat Allah berjanji mematahkan kuk yang berat itu. Dalam nubuat dari Yesaya 9 tadi, kita membaca mengenai kuk lain yang telah dipatahkan. Dan di dalam tafsirannya mengenai kitab Yesaya, Edward Young menggambarkan kuk ini sebagai beban berat dari dosa dan kebobrokan dan perbuatan meninggalkan Allah. Dan dari konsekuensi jahat dari perbuatan tersebut, peperangan rohani ini dimenangkan oleh seorang anak. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus kemudian melepaskan semua yang percaya kepadanya dari beban kuk dosa. Sekarang, setelah dibebaskan, Rasul Paulus kemudian mendorong kita berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada pertengahan dekade 1960-an, dua orang berpartisipasi dalam penelitian tentang dampak kegelapan pada jiwa manusia. Mereka memasuki gua yang terpisah. Sementara para peneliti mengamati kebiasaan makan dan tidur mereka. Yang satu bertahan dalam kegelapan total selama 88 hari. Sementara yang lainnya bertahan selama 126 hari. Keduanya tidak mengira akan dapat bertahan dalam kegelapan sepanjang itu. Salah seorang dari mereka merasa hanya tidur sebentar, tetapi mendapati bahwa sebenarnya ia terus tidur selama 30 jam. Kegelapan membuat dirinya menjadi sangat bingung. Umat Allah merasakan gelapnya menantikan pembuangan yang akan datang. Mereka terus menunggu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Nabi Yesaya kemudian menggunakan kegelapan sebagai kiasan untuk menggambarkan kebingungan mereka dan sebagai cara untuk berbicara tentang penghakiman Allah. Dahulu mungkin orang Mesir yang pernah ditimpa tulah kegelapan, tetapi sekarang giliran orang Israel yang berada di dalam kegelapan. Akan tetapi terang akan datang. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Penindasan akan dihancurkan, kebingungan akan berakhir, seorang anak akan datang membawa perubahan total dan hari yang baru, yaitu hari pengampunan dan juga hari kebebasan. Kristus kemudian akhirnya hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian, meskipun kegelapan dunia dapat membuat kita bingung dan kehilangan arah, kita kemudian bisa mengalami penghiburan dan juga penghampunan, kelepasan dan juga terang yang telah dihadirkan oleh Yesus. Semoga melalui renungan kita di pagi ini, kita kemudian bisa melihat terang itu, dan kita kemudian menyadari bahwa sebenarnya kita telah keluar dari kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.